Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, yang terhormat Ibu Dr. Reli Handayani SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik. Dan perkenalkan, saya Rafina Dwi Jelamsari dengan NIM A1B1200069 dan rekan saya Rima Hoirunisa dengan NIM A1B1200086. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang kajian pustaka terkait implikatur percakapan. Baiklah, langsung saja. Saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pragmatik. Apa itu pragmatik? Pragmatik sebagai suatu kajian muncul dari pandangan seorang ahli yang bernama Morris pada tahun 1938 tentang semiotik, yaitu ilmu yang mempelajari sistem tanda atau lambang. Morris membagi semiotik ke dalam 3 cabang, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Batas antara semantik dan pragmatik tidak sesederhana yang terungkap dengan batas Morris itu. Keduanya benar sama-sama menggeluti makna, tetapi objek makna itu sendiri begitu luas. Perbedaan keduanya diperjelas oleh Kaswanti Purwo pada tahun 1950 bahwa pragmatik adalah telaah mengenai segala aspek makna yang tidak tercakup di dalam teori semantik. Leach pada tahun 1989 menyatakan hal yang sama, bahwa pragmatik sebagai suatu ilmu menelaah makna aturan, sedangkan semantik menelaah makna kalimat. Pragmatik muncul sebagai usaha mengatasi kebuntuan semantik dalam menginterpretasikan makna kalimat. Teori semantik yang didasarkan pada analisis bagaimana kalimat digunakan dalam tindak tutur untuk memahami makna kalimat dalam pemakaian. Terbentur pada kenyataan tidak adanya keharusan hubungan antara bentuk kalimat dan rentang tindak tutur. Compson pada tahun 1997 lalu memberikan alternatif bahwa salah pemecahan untuk mengatasi hal itu adalah membangun teori tentang komunikasi secara terpisah tetapi berkaitan dengan teori semantik, yaitu teori pragmatik. Teori pragmatik pun mampu menjelaskan bagaimana hubungan antara pemakaian kalimat dan tindak linguistik atau tindak ilokosi yang ditampilkan oleh kalimat itu. Levinson pada tahun 1987 dalam pragmatik menguraikan telaah pragmatik meliputi 5 aspek, yaitu deiksis, implikatur percakapan, peranggapan, tindak tutur, dan struktur percakapan. Sujono telah mengemukakan pandangan beberapa ahli, menyimpulkan bahwa kajian pragmatik meliputi variasi bahasa, deiksis, tindak berbahasa, implikatur percakapan, peranggapan, dan struktur percakapan. Selanjutnya yaitu penelitian pragmatik. Pragmatik sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan relatif menggunakan ilmu baru. Di Eropa mulai tumbuh di tahun 1940-an. Di Amerika berkembang sejak tahun 1970-an dan masuk ke Indonesia sejak tahun 1080-an. Martuti pada tahun 1992 menganalisis pragmatik meneliti tentang wacana iklan berbahasa Indonesia yang disiarkan melalui radio. Wacana iklan radio itu dilihat dari komponen-komponen. Yang pertama, koherensi topik, konstruktif frasa, dan bentuk kalimat. Rani pada tahun 1992 menyatakan analisis percakapan terhadap percakapan antar teman sebaya anak umur 2-3 tahun 11 bulan. Penelitian Rani menghasilkan temuan bahwa anak umur itu telah mampu melakukan percakapan dalam bahasa pertamanya, yaitu bahasa Indonesia. Mereka telah memiliki kompetensi percakapan, yaitu mampu mengawali, menanggapi, memberi atau menerima pergantian bicara, memilih topik yang menarik mitra bicara, dan membuat kohesif ujarannya. Raffi Udin pada tahun 1990 meneliti tentang bentuk dan fungsi pertanyaan dalam interaksi kelas dan keluarga. Ia menemukan adanya 8 bentuk pertanyaan anak SD dalam interaksi di kelas yang menjangkau 4 fungsi pertanyaan. Yang pertama, meminta penjelasan, memohon, melarang, dan meminta ketegasan. Di dalam interaksi keluarga, ditemukan adanya 11 bentuk pertanyaan yang menjangkau 6 fungsi pertanyaan, yaitu meminta penjelasan, memohon atau mengajak, melarang atau menolak, memuji atau mengejek, mengeluh, dan meminta ketegasan. Penelitian secara mendalam terhadap IP dalam BI sudah dinanti-nantikan kehadirannya, karena penelitian
IP dalam BI yang terkait dengan anak usia SD bahkan belum pernah dilakukan oleh orang. Selanjutnya, implikatur percakapan. Konsep implikatur ditemukan oleh Grice pada ceramah William James di Universitas Harvard pada tahun 1967 sebagai jalan keluar untuk menanggulangi persoalan makna bahasa yang tidak dapat terselesaikan oleh teori semantik. Levinson pada tahun 1987 melihat bahwa ide IP itu sangat penting dalam pragmatik. Pentingnya IP dalam pragmatik dapat dipahami karena adanya beberapa sumbangan yang diberikan oleh IP. Pertama, IP dapat memberikan penjelasan fungsional yang bermakna atas fakta-fakta kebahasaan yang tidak terjangkau oleh teori linguistik atau struktural. Yang kedua, IP memberikan penjelasan eksplisit adanya perbedaan antara apa yang diucapkan secara lahiriah dan apa yang dimaksud oleh suatu ujaran, dan bahwa pemakaian bahasa pun memahami. Ketiga, IP dapat menyederhanakan deskripsi semantik, hubungan antar klausa yang berbeda konjungsinya. Keempat, dengan konsep IP dapat diterangkan berbagai macam gejala kebahasaan yang secara lahiriah tampak tidak berkaitan atau bahkan berlawanan, tetapi ternyata berhubungan. Peranggapan adalah pengetahuan bersama antara N dan T, dan oleh karena itu tidak perlu diutarakan. Pengetahuan itu merupakan prasyarat yang memungkinkan suatu pernyataan benar atau tidak benar. Grice pada tahun 1991 sebagai bapak implikatur dalam artikelnya Logic and Conversation membahas tentang IP. Ia memberikan contoh tuturan B, yaitu TI, untuk menjawab pertanyaan A tentang kemajuan sahabat mereka, yaitu C, yang sekarang bekerja di suatu bank. Oh, quite well. I think he left college and he hasn't to be to prison yet. Oh, baik agaknya. Ia suka teman sejawatnya dan ia belum masuk penjara. Jawaban yang diberikan oleh B itu mengundang pertanyaan A terhadap klausa he hasn't been to prison yet. Apa sebenarnya maksud yang disiratkan, disarankan atau dituju oleh B dengan mengucapkan klausa itu? Akan tetapi, A tidak merasa perlu untuk mengusut lebih lanjut klausa itu karena situasi ujar atau SU yang ada. A dapat memahami maksud dari B. Dengan bekal SU yang ada, terutama pengetahuan bersama antara A dan B tentang C atau tentang teman C, A mampu menjawab pertanyaannya sendiri, apa maksud dari B. Klausa itu dapat berimplikasi bahwa C mudah tergoda untuk uang atau teman-teman C orang jahat yang suka menjerumuskan orang baru. Tampak bahwa apa yang dibayangkan oleh B berbeda dengan apa yang diucapkannya. Tetapi hal itu ternyata dapat dipahami oleh A. Terkait dengan konsep itu, Grice pada tahun 1991 memperkenalkan kata kerja implicate dan kata benda yang terkait implicature dan implicatum. Apa yang diucapkan B itu, he hasn't been to prison yet, adalah tuturan atau T yang mengimplikasikan sesuatu yang disebut dengan implikatur percakapan. Yang dibayangkan oleh B, misalnya, C suka melakukan manipulasi, merupakan sesuatu yang dapat diimplikasikan oleh T, yang kemudian disebut implikasi. Karena lahir dari konteks dan dikendalai oleh prinsip pragmatik, implikasi itu disebut implikasi pragmatis. Dari pembahasan itu, tergambar sudah bahwa IP adalah implikasi pragmatik yang dikandung oleh suatu tuturan. Selanjutnya, yaitu prinsip kerjasama atau PK. Dengan teori implikaturnya, Grice mengemukakan dua macam teori. Dalam teori yang pertama, Grice membedakan adanya dua macam makna di dalam komunikasi. Yang pertama, makna ilmiah atau natural meaning,
dan makna non-alamiah atau non-natural meaning atau meaning. Teori Grace yang kedua pada dasarnya merupakan teori penggunaan bahasa. Teori itu membimbing orang agar dapat memakai bahasa secara efektif dan efisien dalam melakukan percakapan untuk mentransaksikan berbagai isi komunikasi. Untuk keperluan tersebut, Grace mengemukakan PK yang berbunyi, buatlah sumbangan percakapan Anda seperti yang diinginkan pada saat berbicara berdasarkan tujuan percakapan yang disepakati atau arah percakapan yang sedang Anda ikuti. Macam-macam prinsip kerjasama. Yang pertama, maksim kualitas. Yang kedua, maksim kuantitas. Yang ketiga, maksim hubungan. Dan yang terakhir yaitu maksim cara. Baiklah, hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Rima Hoirunisa. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan presentasi dengan baik. Baiklah, akan saya lanjutkan mengenai prinsip sopan santun atau disingkat dengan PS. Setelah mengemukakan keempat maksim kerjasama, Grace juga menyebutkan adanya aturan lain yang bersifat sosial, estetis, dan moral yang biasanya diikuti orang dalam melakukan percakapan. Misalnya, Anda harus sopan, yang kemudian juga memberikan implikator percakapan. Aturan kesopanan itu oleh Leach dinilai tidak setingkat dengan maksim prinsip kerjasama, dan dapat ditambahkan saja ke dalam 4 maksim Grace. Aturan itu merupakan dasar pemakaian bahasa tersendiri yang disebut prinsip sopan santun atau PS. Leach lalu memberikan contoh percakapan berikut ini. Baik percakapan yang pertama oleh A, "We will all miss Bill and Agatha, won't we?" Lalu B menjawab, "Well, we will all miss Bill." Nah, jawaban B dalam percakapan tersebut melanggar maksim kuantitas karena informasi yang disampaikan tidak selengkap yang ditanyakan dan diharapkan oleh A. Sehingga pendengar dapat menyimpulkan atau menarik implikasi pragmatis bahwa B benar tidak rindu Agatha. Nah, kemudian prinsip sopan santun ini memiliki 6 maksim, yaitu yang pertama maksim kearifan, yang kedua maksim kedermawanan, yang ketiga maksim pujian, yang keempat maksim kerendahan, yang kelima maksim kesepakatan, dan yang terakhir atau maksim keenam adalah maksim simpati. Selanjutnya ada analisis pragmatik. Di dalam arus percakapan, tuturan yang bermuatan implikator percakapan meluncur bersama tuturan lain yang berupa tuturan langsung. Untuk memahami keberadaan suatu implikator percakapan, menurut Grace, petutur perlu mengolah data yang berupa yang pertama, makna konvensional kata-kata yang dipakai beserta referensinya jikalau ada. Yang kedua, prinsip kerjasama dan maksim-maksimnya. Yang ketiga, konteks linguistiknya. Yang keempat, hal-hal yang berkaitan dengan latar pengetahuan. Dan yang kelima, kenyataan adanya kesamaan dari keempat hal itu pada partisipan, baik pada penutur maupun pada petutur, dan keduanya dapat saling memahami. Menurut Leach, pragmatik adalah studi makna dalam kaitannya dengan situasi ujar. Oleh karena itu, prasyarat yang diperlukan untuk melakukan analisis pragmatik atas tuturan, termasuk tuturan yang bermuatan implikator percakapan, adalah situasi ujar yang mendukung keberadaan suatu tuturan dalam percakapan. Situasi ujar ini meliputi unsur-unsur yang pertama, penutur atau N, dan petutur atau T. Yang kedua, konteks. Yang ketiga ada tujuan. Yang keempat ada tindak tutur atau tindak verbal. Yang kelima ada tuturan atau T sebagai produk tindak verbal. Yang keenam ada waktu. Dan yang ketujuh ada tempat. Dalam setiap percakapan, tuturan selalu memuat tujuan yang hendak dicapai oleh penutur. Tujuan dapat berupa tujuan personal seperti yang dicerminkan oleh proposisi pada tuturan, dan dapat berupa tujuan sosial seperti menaati prinsip pragmatik yang berupa prinsip kerjasama dan prinsip sopan santun. Tujuan personal lazimnya dicapai melalui tujuan-tujuan sosial. Dalam hal ini, Leach merasa lebih tepat memakai istilah tujuan atau fungsi daripada memakai makna yang dimaksud penutur atau maksud penutur mengucapkan sesuatu. Berkaitan erat dengan tindak tutur, terutama tindak ilokusi atau yang biasanya hanya disebut ilokusi. Tindak itu berperan menegosiasikan suatu preposisi di antara penutur dan petutur dalam komunikasi.
Kemudian yang terakhir ada teori pemerolehan bahasa. Tuturan anak usia sekolah dasar yang bermuatan implikatur percakapan terlahir dalam percakapan karena adanya penguasaan anak atas implikatur percakapan. Anak dapat menciptakan tuturan bermuatan implikatur percakapan karena mereka telah menguasai implikatur percakapan melalui strategi yang dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Teori pemerolehan bahasa diwarnai oleh 3 macam aliran, yaitu behaviorisme, nativisme, dan interaksionisme. Teori itu disampaikan oleh Bharadja. Kemudian ada teori dari Larsen, Freeman, dan Long yang mengategorikan teori-teori pemerolehan bahasa yang ada menjadi 3 golongan besar teori, yakni teori nativis, teori lingkungan, dan teori interaksionis. Kaum nativis memandang bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil kerja mekanisme bawaan khusus bahasa dan hal itu hanya dapat ditemukan pada manusia. Hal ini disampaikan oleh Clark and Clark. Itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.